ada suatu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Benar itu. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi perjalanan menuju langit ketujuh itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami bocah biasa-biasa saja. Baiklah, di malam hari ini yang penuh berkah dan nikmat, kita bertemu kembali bersama bocah biasa-biasa saja, ditemani dengan oleh narasumber Joker Makrifat. Akun YouTube-nya itu nanti barangkali subscribernya bisa di like dan komen di akunnya Joker Makrifat. Mungkin karena ini harinya yang sangat spesial, dan ini pun bertepatan hari Isra Mi'raj di tanggal Hijriah. Baiklah, mungkin kita akan kupas sedikit tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Padahal Mi'raj sendiri bagi orang awam itu gak mungkin. Katanya itu seakan-akan nabi dan rasul yang bisa. Padahal itu bukan. Pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Langsung kita lempar ke narasumber Joker Makrifat tentang Isra Mi'raj. Bagaimana itu, Mbah? Isra Mi'raj menurut pandangannya jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Karim. Siap. Bocah biasa-biasa saja telah memberikan waktunya kepada saya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan sampai ke langit ketujuh. Itu katanya ulama-ulama adalah suatu mukjizat dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ada suatu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Benar itu. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi perjalanan menuju langit ketujuh itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Kenapa wajib? Karena Rasulullah adalah suri tauladan untuk umat-umatnya. Suri tauladan untuk umat-umatnya. Itulah wajib
dilakukan orang-orang yang beriman, karena pedomannya pada beliau Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita supaya orang-orang beriman bisa mi'raj sampai langit ketujuh. Ya benar. Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang setiap saat kita sholat membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang selalu kita baca setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mi'raj. Itu wajib bagi yang orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib lah. Oh, contohnya seperti apa orang yang beriman itu, Mbak? Orang yang beriman itu orang yang telah baiat nur kitab dan nur iman. Orang yang belum baiat nur kitab dan nur iman, yang belum ditanamkan nur kitab dan nur iman, itu belum beriman, karena ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Di situ diterangkan orang-orang Badui Arab berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Apa jawab Junjungan kita? beliau Nabi Muhammad? "Kamu belum beriman, kamu masih berislam, Berserah diri masih gitu. berserah diri, karena iman yang sesungguhnya belum masuk di dalam kalbumu." Nah, di situ dijelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Itulah proses iman itu melalui baiat, penanaman nur kitab dan nur iman. Jadi enggak asal percaya, yakin saya iman, bukan gitu. Karena iman itu melalui proses yang panjang. Nggak asal percaya dan yakin. Melalui proses panjang itu, pencarian. Berarti harus mencari wasilah terlebih dahulu gitu ya. Ya jelas. Betul. Itu melalui pencarian yang sangat pencarian yang sangat lama ya, enggak, pencarian yang sangat panjang. Maksudnya enggak kita mencari seorang guru rohani yang waris, yang bisa menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enggak gampang, sangatlah sulit. Jadi
eh, nggak asal percaya omongan orang begitu saja, tidak. Benar. Karena mencari ulama warasatul anbiya itu nggak gampang. Seperti diibaratkan itu seperti mencari sebuah jarum di bawah tumpukan jerami. Itu sangat sulit sekali. Hanya orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya baru bisa ditunjuki sampai ke guru rohani itu. Tanpa itu, tanpa kita dipilih dan dikehendaki, saya rasa untuk mencarinya juga sangat sulit. Tanpa kita ditunjuk dan dikehendakinya. Makanya kita harus berniat sungguh-sungguh untuk mencari. Kalau tanpa niat sungguh-sungguh untuk mencari dan untuk sungguh-sungguh untuk berguru kepada ulama warasatul anbiya, tanpa bersungguh-sungguh untuk mencari dan berguru, saya rasa nggak bakalan ketemu seorang ulama warasatul anbiya di zaman ini ya, Mbak. Di zaman inilah otomatis. Masa zaman dahulu ya nggak sinkron ke kita, karena kita hidup di zaman sekarang. Itulah kenapa kita harus mencari ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi di zaman inilah. Nggak mungkin di zaman yang lalu, tidak sejaman sama kita. Yang bisa menolong kita ya orang-orang yang di zaman kita. Nah, disitulah kita harus mencarinya. Itu melalui proses panjang, nggak segampang membalikkan Telapak tangan. Betul. Itu prosesnya benar-benar nggak gampang. Tentunya harus mati-matian lah untuk mencarinya. Bisa-bisa tanpa perjuangan untuk mencari, membawa wasilah, saya rasa nggak akan ketemu. Mungkin di sini dulu penyampaian saya tentang semuanya ya, tentang mi'raj, tentang mencari wasilah yang waris dan nur iman, Kak. Itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf besar-besarnya lah yang termasuk di waridul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Joker Makrifat. Baik, saya menyimpulkan sedikit saja karena sudah awalnya penjelasannya tentang mi'raj. Jadi kita kembali lagi ke topik pemula tentang wasilah. Sebelum kita bisa mi'raj, harus kita mencari dulu wasilah tersebut, baru kita tahu iman sesungguhnya itu seperti apa dan bisa melakukan Isra Mi'raj itu, dan bisa kita buktikan begitu. Karena ini sekolah praktek Majelis Dzikir Thariqah Naksabandia Holidiyah Nusantara, mohon maaf apabila ada kata dan ucap bagi kami.
Sekian, terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.